Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Nusolli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rikzan Fakhrul Rozi Septiana dengan NIM 11920202003 akan mengulas kembali materi mengenai kesalehan santri, yang mana materi ini pernah dibahas oleh teman-teman saya. Yang pertama ada saudari Nuraini, saudara Renada Gila Reksa, dan yang terakhir ada saudari Salsabila Nur Fauziah. Untuk lebih lanjutnya, kawan-kawan perlu diperhatikan agar tidak gagal paham. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kesalehan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalehan berarti ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Kata kesalehan berarti turunan dari kata soleh yang diberi imbuhan ke dan akhiran an. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan dua pengertian untuk kata saleh. Pertama, soleh adalah taat dan sungguh-sungguh. Kedua, soleh adalah suci dan beriman. Kesalehan dalam Islam yaitu menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga soleh di sini yaitu menghindari dari segala perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Adapun yang dimaksud kesolehan santri yaitu santri yang bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, juga tidak tertinggal dalam hal pembelajaran, kezuhudan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan kesalehan santri dengan eksistensi pesantren, kalau menurut saya bahwa santri yang soleh tentunya akan membawa dampak baik kepada pesantren. Contohnya, bila mana santri rajin belajar, rajin mengaji, rajin membantu tetangga, rajin membantu sesama, maka akan berdampak terhadap eksistensi pesantren. Masyarakat sekitar akan menilai pesantren tersebut sebagai pesantren yang berbudi luhur, pesantren yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, pesantren yang mengajarkan berkepribadian baik kepada para santrinya, yang mana akan menghasilkan daya tarik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar untuk menyantrikan anak-anaknya di pesantren tersebut. Jadi kesalehan santri terhadap eksistensi pesantren sangatlah penting dan harus diprioritaskan bagi para santri supaya menjaga akhlak dimanapun kita berada. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang selanjutnya yaitu kesalehan santri di beberapa pesantren. Ada pesantren salafi, ada pesantren modern, dan ada pesantren tradisional dan modern. Di metode pesantren salafi atau pesantren tradisional tentu sangat mengedepankan ajaran-ajaran tasawuf, yang mana santrinya juga sangat menjunjung tinggi adab kepada para guru, kepada orang yang usianya jauh lebih tua. Itu sangat dihormati di pesantren salafi. Juga
Kesalehan santri dapat dilihat ketika metode pembelajaran, ketika proses pembelajarannya berlangsung, sangat sekali mengedepankan akhlak kalau menurut saya. Dari mulai pembelajaran, biasanya para santri salafi mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru, kepada para wali, kepada para orang-orang soleh, baik pendiri pesantren ataupun para solihin yang menyebarluaskan agama Islam di seantero dunia dan wilayah Indonesia termasuk Wali Songo. Itu merupakan adab sebelum pembelajaran supaya ilmu yang dipelajari tidak mudah lupa dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ini merupakan kesolehan santri, ciri khas dari pesantren salafi. Adapun kesalehan santri di pesantren modern, yang mana santri-santrinya dididik supaya tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, diantaranya diinternalisasikan nilai-nilai bahasa-bahasa luar seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab, termasuk karena di pesantren senantiasa mempelajari bahasa Arab, juga mengedepankan tahfizul Quran di pesantren modern ini. Kesalahan-kesalahan ini dapat dilihat daripada kezuhudan santri dalam mempelajari bidang-bidang tersebut. Bila mana santri mempelajari tahfizul Quran, ya senantiasa tekun baik dari segi makhorijul huruf dan ilmu tajwid beserta ulumul Quran, dan dari segi penghafalannya juga ia senantiasa murojaah untuk senantiasa menghafal dan menjaga pandangannya, karena bila mana pandangan tidak dijaga, hafalan pun akan mudah lupa. Itu keyakinan daripada para santri modern yang senantiasa menjaga pandangan, juga mempelajari bahasa Inggris dengan grammar yang baik dan benar. Tentu ini bukan hal yang sangat mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Jadi kesalehan santri sangat diprioritaskan. Adapun kesalehan santri di pesantren semi tradisional dan modern memadukan antara ajaran-ajaran tasawuf dan sesuai perkembangan zaman, baik itu ajaran yang menganut bahasa Arab dan Inggris, juga tahfizul Quran, dipadukan semua ajaran itu dengan tasawuf, penyucian jiwa. Nah, ini menurut saya metode-metode yang sangat bagus untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang tidak ketinggalan dalam hal horizontal, dan manusia yang selalu taat dari segi vertikal. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.